Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program saya, yaitu program penghitung nilai volume dan luas permukaan bangun ruang kubus, balok, dan tabung pada mata kuliah praktikum dasar algoritma dan pemrograman Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Torik Raffi Albani dengan NIM 23050874081. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Belakangan ini, seseorang semakin susah saja dalam menemukan volume dan luas permukaan sebuah bangun ruang, terutama bagi orang yang sudah melupakan rumusnya. Padahal, menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang memiliki banyak manfaat. Kita ambil contoh saja, untuk volume adalah digunakan untuk menentukan kapasitas atau ruang yang tersedia dalam sebuah objek, seperti tangki air, botol, kolam renang, dan ruang penyimpanan. Dalam bidang industri, volume digunakan untuk menghitung kapasitas produksi, misalnya beberapa banyak cairan atau gas yang dapat disimpan atau diangkut. Selanjutnya adalah luas permukaan. Bisa kita ambil contoh untuk proses pelapisan dan pengecatan sebuah bangunan gedung atau rumah. Luas permukaan digunakan untuk menentukan jumlah cat, pelapis, atau bahan isolasi yang dibutuhkan untuk menutupi suatu objek. Dalam bidang manufaktur, luas permukaan digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan pelindung atau lapisan anti karat. Proses pembuatan program penghitung volume dan luas permukaan bangun ruang ini menggunakan aplikasi VS Code. Tujuan dari dibuatnya program ini untuk mempermudah seseorang dalam mencari volume dan luas permukaan bangun ruang hanya dengan memasukkan nilai panjang sisi untuk kubus, nilai panjang, lebar, dan tinggi untuk balok, nilai jari-jari alas dan tinggi tabung untuk tabung ke dalam kolom yang sudah disediakan, lalu memilih volume jika ingin mencari volume bangun ruang tersebut, atau memilih luas permukaan jika ingin mencari luas permukaan tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pembuatan program penghitung volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut menggunakan aplikasi VS Code. Yang kedua, bagaimana cara kerja program penghitung volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut. Tujuan. Dari penjabaran rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan dari pembuatan laporan ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan program penghitung volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut menggunakan aplikasi VS Code. Untuk mengetahui cara kerja program penghitung volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut. Selanjutnya adalah dasar teori. Bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut. Bangun ruang berbentuk tiga dimensi dan memiliki volume atau isi di dalamnya. Bangun ruang terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk merupakan sebuah ruang garis tempat pertemuan dua sisi dari bangun datar. Ketika kamu tengah menggambar sebuah bangun ruang, garis-garis yang kamu gambar adalah rusuknya. Yang kedua adalah titik sudut. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan antara dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun datar. Dalam soal matematika, titik sudut biasanya diberi nama A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga ada bidang sisi. Bidang sisi merupakan sebuah sisi atau bidang pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Yang keempat ada diagonal sisi. Diagonal sisi merupakan garis diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. Yang kelima ada diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis diagonal dari sebuah bidang diagonal. Yang terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan bidang datar yang dibentuk dari diagonal sisi rusuk. Selanjutnya ada bangun ruang kubus, balok, dan tabung. Berikut adalah bangun ruang. Yang pertama kubus. Bangun kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan semua rusuknya sama panjang.
Yang kedua ada balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan adalah sama besar. Yang ketiga ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki dua sisi berbentuk berbentuk lingkaran yang sejajar dan sama besar, serta satu sisi melengkung yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya adalah algoritma pemrograman ini. Yang pertama adalah start, lalu mencari nilai panjang sisi untuk kubus, panjang, lebar, dan tinggi untuk balok, jari-jari alas dan tinggi tabung untuk tabung. Selanjutnya, memasukkan nilai tersebut, lalu klik tombol volume jika ingin mencari volume, atau tombol luas permukaan jika ingin mencari luas permukaan, dan maka akan keluar hasilnya. Berikut adalah pengkodean pemrograman ini. Dengan memasukkan kode program yang ada di atas ke dalam aplikasi VS Code seperti yang ada di bawah ini, selanjutnya menekan tombol Run, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, menekan angka untuk memilih bangun datar, lalu memasukkan nilai panjang sisi untuk kubus, nilai panjang, lebar, dan tinggi untuk balok, nilai jari-jari dan alas tabung untuk tabung tersebut, dan memilih volume jika ingin mencari nilai volume, atau memilih luas permukaan jika ingin mencari nilai luas permukaan. Hasil pengujian. Setelah dilakukan pengujian terhadap program tersebut, bisa dikatakan hasilnya sama jika dihitung secara manual. Bisa kita lihat pada gambar, saya menggunakan kubus sebagai contoh. Nilai panjang sisi saya buat 5, lalu memilih volume akan ditemukan hasilnya 125. Dan jika memilih luas permukaan akan ditemukan hasilnya 150. Kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan sebuah program penghitung volume dan luas permukaan yang diprogram melalui aplikasi VS Code. Cara kerjanya yang dibilang mudah hanya dengan memasukkan nilai panjang sisi untuk kubus, nilai panjang, lebar, dan tinggi untuk balok, nilai jari-jari alas dan tinggi tabung untuk tabung ke dalam kolom yang sudah disediakan, lalu memilih volume jika ingin mencari volume bangun ruang tersebut, atau memilih luas permukaan jika ingin mencari luas permukaan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.